Bab 1832. Kekuatan membunuh. 1. Sebenarnya, Mile ingin menjelaskan bahwa sesungguhnya dia tidak bisa menghancurkan alam semesta dengan satu pedang. Dia bukan Lydia. Tapi, sekarang Nona ini sangat yakin bahwa dia bisa. Hal ini membuatnya tak berdaya. Christy tiba-tiba berkata, "Sejauh yang kutahu, ada orang yang sangat kuat di klan monster siluman, yaitu orang yang menyatukan klan monster siluman. Jika kamu bertemu dengannya, harus hati-hati." Mile menganggukkan kepala, "Iya." Christy terkikik, "Kalau begitu kamu latihan dulu, aku tidak ganggu kamu lagi." Mile tersenyum dan berkata, "Oke." Christy pun pergi. Pada saat ini, menara kecil ini tiba-tiba berkata, "Majikan muda, Tuan masih memiliki satu kekuatan misterius, yang lebih kuat dari kuil dewa. Apakah kamu tahu?" Mile bertanya balik, "Kamu tahu ya?" Menara kecil tersenyum, "Tentu saja." Mile segera bertanya, "Kekuatan apa itu?" Menara kecil tersenyum dan berkata, "Kamu coba tebak." Wajah Mile langsung menjadi murung. "Sialan, cepat atau lambat menara kecil ini akan dijual." Tanpa menghiraukan menara kecil, Mile perlahan-lahan menutup matanya. Bom! Dalam sekejap, momentum pedang yang kuat keluar dari tubuhnya. Dia menyadarinya dari pertempuran dengan Ezra sebelumnya. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Dia menemukan bahwa sebelumnya, dia tidak sepenuhnya memahami teknik pedang yang diciptakan oleh Lydia. Mengapa satu pedang menentukan hidup dan mati? Dengan serangan pedang ini, kamu pasti akan mati. Pemahaman ini sebenarnya tidak salah. Namun, yang menentukan hidup dan mati bukan imajinasi sendiri. Bagaimanapun tidak bisa melakukan apapun sesuai keinginanmu. Momentum. Momentum teknik pedang ini adalah inti. Itu bukan momentum pedang, tapi momentum membunuh. Dia selalu salah paham dengan poin ini, yaitu dia mengira teknik pedang Lydia fokus pada momentum pedang, padahal bukan. Momentum teknik pedang Lydia ini berpotensi membunuh. Teknik pedang ini digunakan untuk membunuh. Bukan hanya teknik pedang ini, bagi Lydia, pedang mungkin juga hanya digunakan untuk membunuh orang saja. Oleh karena itu, teknik pedang ini berpotensi membunuh. Semakin kuat daya bunuhnya, maka semakin kuat pula jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Bisa juga dikatakan hati pembunuhan dan niat pembunuhan. Ketika menghadapi Ezra, niat pembunuhannya lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, jurus satu pedang menentukan hidup dan matinya tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Hanya satu momentum sudah membuat beberapa master alam menaiki langit tidak berani menghadapinya secara langsung. Mile menemukan bahwa jika teknik pedang ini dipasangkan dengan garis darah iblis gila, mungkin akan lebih kuat. Ketika memikirkan hal ini, Mile langsung merangsang garis darah orang gila. Bom! Dalam sekejap, Mile berubah menjadi manusia berdarah. Mile maju selangkah, kekuatan pembunuh yang kuat keluar dari pedang yang berada di tangan dirinya. Bom! Bom! Ruang hampa di sekeliling yang diperkuat ini mulai musnah sedikit demi sedikit. Mile memegang pedang yang berada di tangannya dengan erat, momentum pembunuhan di sekelilingnya menjadi semakin kuat, dan ruang hampa di sekitarnya mulai musnah dengan cepat. Saat ini, Jackson tiba-tiba muncul di lokasi. Dia buru-buru berkata, "Tuan muda." Mile yang berada di kejauhan tiba-tiba menoleh untuk melihat Jackson, matanya berwarna merah darah. Ketika Mile melihatnya seperti ini, hati Jackson bergetar, betapa kuatnya jiwa pembunuhan dan momentum pembunuhan. Pada saat ini, Mile tiba-tiba kembali normal. Mile perlahan-lahan menutup matanya. Beberapa saat kemudian,
dia melihat pedang yang berada di tangannya dengan ekspresi yang sangat serius. Dia menemukan sebuah masalah, yaitu ketika dia menggunakan jurus satu pedang Lydia yang menentukan hidup dan mati. Jika ditambahkan dengan jiwa pembunuhan, maka jiwa pembunuhan dirinya akan meningkat dahsyat, seperti garis darah iblis gila yang kehilangan akal sehat. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa Lydia mungkin bukan tunggul yang baik pada masa lalu. Teknik pedang ini demi membunuh orang. Semakin besar niat pembunuhan dan hati pembunuhan, maka semakin besar pula kekuatannya. Mileye terpaksa bertanya, "Menara kecil, Lydia orangnya seperti apa sebelumnya?" Menara kecil itu diam dan tidak respon. Mileye sedikit mengernyit, "Mengapa tidak jawab?" Menara kecil berkata, "Aku tidak berani menjelek-jelekkan Kak Destiny." Mile tersenyum dan berkata, "Katakan secara sekilas saja, ada aku di sini, Lydia tidak akan menyalahkanmu." Menara kecil mendesah dengan suara yang rendah, "Kak Destiny, majikan muda, aku hanya bisa mengatakan bahwa Kak Destiny agak anti manusia." Salah, dia agak anti alam semesta. Perasaan yang diberikan padaku adalah dia memperlakukan kehidupan manusia seperti tidak ada apa-apanya. Tentu saja, kecuali kamu, dia bahkan tidak pernah memberikan wajah yang ramah pada Tuan. Tuan juga tidak ingin menyinggung dia, seharusnya mengatakan dia adalah satu-satunya orang yang tidak ingin disinggung oleh Tuan. Mileye tersenyum dan berkata, "Mengapa?" Menara kecil tersenyum kecut, karena begitu dia serius, dia mungkin akan menghancurkan seluruh alam semesta untukmu. Mileye. Menara kecil berkata lagi, "Yang penting selama ini, aku hanya merasa bahwa dia seperti wanita ketika menghadapi kamu, dan dia seperti dewa tanpa perasaan ketika tidak menghadapi kamu." Salah, dia bahkan lebih mengerikan dari dewa. Lebih mengerikan dari dewa. Mile tersenyum simpul, tiba-tiba merasa sedikit rindu Lydia. Tidak tahu keberadaan dia sekarang di mana. Setelah masalah dunia Yuan selesai, dia memutuskan untuk pergi mencari Lydia. Saat ini, Jackson yang berada di samping tiba-tiba berkata dengan pelan, "Tuan muda." Mile menarik pikirannya dan menatap Jackson, "Maaf, tadi terlalu berisik." Jackson tersenyum kecut, "Aku yang meremehkan kekuatan Tuan muda. Tuan muda, aku bawa kamu ke tempat lain." Mileye tersenyum dan berkata, "Oke." Jackson membawa Mileye ke Star Territory yang hening. Mile melihat sekeliling, Star Territory di sekitarnya tampak hening, tanpa kehidupan. Jackson tersenyum dan berkata, "Tuan muda, kamu bisa berlatih di sini dengan santai, tidak peduli seberapa besar kebisingan yang kamu lakukan juga tidak masalah." Mileye tersenyum dan berkata, "Itulah yang aku inginkan." Jackson menangkupkan tinjunya, "Kalau begitu Tuan muda latihan dulu, panggil aku jika butuh sesuatu." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Mileye adalah satu-satunya orang yang tersisa di seluruh Star Territory yang hening. Bersambung. Bab 1833. Kekuatan membunuh. 2. Mileye melihat sekeliling, lalu maju selangkah. Dalam sekejap, garis darah iblis gila di tubuhnya melonjak lagi. Sudut mulut Mile tampak mengerikan, dia menusuk dengan pedang yang tajam. Di daerah jatuhnya ujung pedang, cahaya pedang berwarna darah tiba-tiba memadat. Bom! Dalam sekejap, seluruh langit berbintang yang sunyi ini langsung mendidih, lalu menghilang sedikit demi sedikit. Segalanya sedang hancur dan musnah. Mileye perlahan-lahan memejamkan matanya. Dia baru saja merasakan penghancuran langit berbintang di sekitarnya. Perlu dikatakan perasaan ini sungguh luar biasa. Di bawah satu pedang, segala sesuatu menjadi tiada.
Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba memiliki penemuan baru. Dia menemukan bahwa jurus satu pedang menentukan hidup dan mati Lydia bukan hanya menentukan kehidupan dan kematian seseorang, tetapi jurus satu pedang penentu hidup dan mati dia memiliki pola yang lebih besar. Dia dapat menentukan kehidupan dan kematian sebuah dunia, bisa menentukan kehidupan dan kematian alam semesta. Pada saat ini, dia menemukan bahwa Lydia seperti alam semesta yang luas, kuat tanpa akhir. Untuk pertama kalinya, dia merasakan kekuatan dan kengerian Lydia. Ini adalah pertama kalinya. Sebelumnya dia juga tahu bahwa Lydia sangat kuat, tetapi dia tidak memiliki konsep itu. Tapi pada saat ini, dia bisa merasakan kengerian Lydia. Pola tahu pedang Lydia lebih besar dari alam semesta ini. Ketika memikirkan hal ini, Mileye secara naluriah tersenyum masam. Dirinya ingin melampaui Lydia, kemungkinan harus bertahun-tahun mendatang. Tentu saja, dia tidak akan putus asa. Bagaimanapun, Lydia semakin kuat, dia semakin bahagia. Saudara sendiri, Lydia hebat, bukankah itu juga berarti Mileye hebat? Haha. Ketika memikirkan hal ini, Mile tertawa tanpa sadar. Suasana hatinya sangat baik. Di waktu berikutnya, Mileye terus mempelajari jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Pada saat ini jurus satu pedang penentu hidup dan mati telah mengalami perubahan kualitatif. Walaupun tanpa jurus tarik pedang, jurus satu pedang menentukan hidup dan mati dia juga dapat membunuh seseorang alam menaiki langit secara instan dengan mudah. Sekalipun master yang biasa dapat menahannya, orang tersebut juga akan menderita kerugian besar. Jika ditambah dengan jurus tarik pedang, maka tarik pedang menentukan hidup dan mati miliknya akan menjadi lebih mengerikan. Kekuatannya setidaknya 2 kali lipat dibandingkan dengan sebelumnya. Selain itu, jika ia menggunakan kekuatan garis darah, kekuatan tarik pedang menentukan hidup dan mati akan menjadi lebih kuat. Kekuatan garis darah yang ditambahkan ke jurus satu pedang menentukan hidup dan mati ini terlalu besar. Di dalam aula utama klan Ye. Pada saat ini, semua master dari keluarga Ye juga berada di sana, dan wajah semua orang memiliki senyuman yang ceria pada saat ini, karena klan Yuan baru mengirimkan mata air keabadian tingkat suci kemari. Dan sekarang, tingkat suci mata air keabadian klan Ye ada 4. Ini setara dengan rejeki nomplok. Pada saat ini, Jackson tiba-tiba berkata, "Aku ingin memberikan mata air keabadian ini kepada Tuan Muda." Ketika mendengar ini, semua master dari klan Ye yang berada di lokasi tercengang. Memberikan mata air keabadian. Pada saat ini, seorang tetua berkata dengan suara yang dalam, "Tuan, ini adalah mata air keabadian." Jackson tersenyum dan berkata, "Aku tahu." Saat mengatakan demikian, dia melirik semua orang yang hadir di lokasi. Semuanya, apakah mata air keabadian ini dimenangkan oleh klan Ye diriku dengan kekuatan sendiri? Di dalam aula, semua orang terdiam. Jackson berkata lagi, "Ini dimenangkan oleh Tuan Muda." Tentu saja, aku tahu kalian semua merasa enggan. Tapi apakah kalian benar-benar merasa bahwa klan Ye memiliki mata air keabadian tingkat suci adalah hal yang baik? Semua orang menatap Jackson. Jackson pun menggelengkan kepala. Itu bukanlah hal yang baik. Pertama, meskipun klan Yuan telah menyerahkan satu mata air keabadian tingkat suci, tetapi banyak orang di antara klan mereka yang tidak ikhlas. Sekarang karena ada keberadaan klan siluman, jadi mereka tidak memiliki gerakan apapun. Tapi begitu perang usai, apakah kalian merasa klan Yuan akan melepaskan begitu saja? Tidak hanya itu, klan Ye kita juga bisa menjadi target spesial klan monster siluman. Setelah mengatakan demikian, dia minum secangkir teh dan berkata dengan lembut,
Ini adalah benda yang panas. Karena panas, mengapa tidak memberikannya kepada tuan muda, mengganti dengan jodoh yang lebih baik? Semua orang yang berada di aula tetap diam. Tidak rela. Ini adalah mata air keabadian tingkat suci, mana mungkin mereka rela memberikan kepada orang. Jackson tertawa dan berkata, apakah kalian masih tidak rela? Pada saat ini, seorang tetua yang berada di samping tiba-tiba berkata, berikan kepada tuan muda, kurasa sepadan. Semua orang menatap ke tetua tersebut, dan tetua itu berkata dengan suara yang serius, tuan muda benar-benar orang yang luar biasa, jika dapat menggunakan mata air keabadian tingkat suci menggantikan dengan imbalan yang lebih besar, ini bukanlah hal yang buruk bagi klan Ye kita. Para tetua masih merasa ragu-ragu. Saat ini, Jackson tiba-tiba tersenyum dan berkata, Kristi, apa pendapatmu tentang kepribadian tuan muda? Kristi berkedip, sangat baik, tidak sombong sama sekali, aku lumayan suka orang ini. Ketika mendengar ini, semua orang yang hadir di lokasi tercengang. Jackson tertawa terbahak-bahak, suara tawa sangat keras. Semua orang yang berada di dalam aula saling memandang. Jackson melirik semua orang dan tersenyum ambigu, semuanya sudah paham. Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba berkata, paham. Yang lainnya juga menganggukkan kepala satu persatu. Seketika, semua orang mengatakan hal itu sepadan. Sangat bernilai. Hanya Kristi yang tampak bingung. Bersambung.